Baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sensor DHT ya. Dalam hal ini adalah DHT 11. Yang mana sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima itu sudah lama ya ternyata kita belajar di mata kuliah ini. Nah, oke silakan rekan-rekan dibuka dulu ya job sheet-nya. Nah, di sini nanti harapannya rekan-rekan bisa eh, apa namanya? Bisa mempelajari sensor DHT dalam hal ini DHT 11, kemudian gimana cara menampilkan suhu ya di konsol secara real time. Nah, ya sensor banyak sekali ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan memulai belajar sensor yang pertama yaitu sensor DHT. Yang mana sensor DHT ini sebenarnya digunakan untuk mendeteksi keadaan lingkungan sekitar. Dalam hal ini adalah suhu dan kelembapan. Nah, di pasaran ini ada dua jenis, ada yang DHT 11, DHT 22 gitu. Secara spesifikasi sama, tapi kalau dilihat dari tingkat akurasi kayak gitu itu DHT 22 ya yang paling yang bagus gitu. Tapi nggak masalah, kita tetap bisa menggunakan DHT 11 untuk tujuan belajar. Nah, kira-kira ini perbedaannya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ada tiga pin atau tiga kaki yang plus itu berarti dia VCC atau untuk tegangan, kemudian yang minus itu untuk ground. Berarti nanti nancapnya di GND, kemudian yang tengah ini untuk data. Data ini terserah nanti mau disambungkan kemana, yang penting dia tersedia ya, tidak kalau kemarin saya sudah mengirimkan beberapa link yang tentang GPIO, pin mana yang seharusnya digunakan, dan di sana nanti milih saja gitu. Nah, ini tadi penjelasannya sudah ya. Nah, oke, langsung saja ini sebelum sebelum mulai praktikum sebaiknya kita membuat skematiknya dulu. Itu ini. Nah, skematiknya kurang lebih seperti ini. Ini sudah saya buat duluan. Ini adalah skematiknya, ini saya perbesar biar lebih jelas ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk ini silakan di search aja di sini DHT. DHT. Nah, ini ada di sini. Ini kakinya memang 4 tapi yang satu nggak digunakan nggak apa-apa. Nah, tadi ya ada 3 kaki realnya, yang mana kaki yang ujung ini adalah untuk eh, apa? Untuk ininya, untuk yang tegangan atau VCC. Kemudian yang hitam ini untuk ground. Itu ini saya tancapkan di ground. Nah, sedangkan yang tengah ini saya tancapkan di D1. Sekali lagi ini tidak harus D1. Silakan pilih pin yang tersedia, yang dia ya kalau gampangnya statusnya oke-oke. Nah, kemudian ini saya kasih resistor ya. Ini opsional, kalau misalkan tidak dikasih langsung nggak apa-apa sih. Nah, kira-kira seperti itu untuk skematiknya. Jadi ini sangat simpel sekali, hanya butuh 3 kabel gitu ya. Oke, kalau misalkan untuk kebutuhan laporan ini silakan diekspor aja ke image nanti biar dilampirkan ke laporan Anda. Oke, nah kemudian kita akan mencoba codingnya menggunakan platform.io. Nah, ini kita tidak bisa langsung untuk ini ya baca nilai sensornya, tapi nanti kita butuh library. Dan gimana sih cara menggunakan library di platform.io. Oke. Nah, oke, kita buat new project. Misalkan saya buat visi program 1. Oh, ini aja program, visi program atau terserah DHT atau apa. Ini nggak masalah ya. Kemudian untuk ininya
ESP E ini kenapa tiba-tiba agak nge-lag, ESP 8266. Oke, kita pilih yang 12E. Ini Arduino. Nah, ini lokasinya silakan disesuaikan. Saya pilih di sini biar nanti lebih mata kuliah IoT, kemudian kode. Oke, sekarang ini job sheet yang ketiga ya, berarti new folder job sheet 3. Oke, saya simpan di sini. Oke, beberapa saat akan dibuatkan ininya, akan dibuatkan oke ini ya. Nah, ini yang sudah dibuat, kita lihat di sini masih kosong. Itu ini masih kosong. Nah, untuk bisa menggunakan library sebenarnya mudah sekali ketika kita menggunakan platform .io. Caranya adalah dari sini. Ini ada libraries. Ada libraries. Nah, di sini ini sudah ada ininya ya, sudah ada pencarian, ini harus online pertama. Nah, kemudian kita ketik saja DHT gitu, DHT, dicari DHT, atau di sini sudah ada nih contohnya nih, tinggal klik aja DHT, atau ini juga boleh enter DHT, dia akan loading. Nah, ini ada beberapa sensor. Nah, yang kita butuhkan itu adalah ini ada fruit ini digunakan untuk ini ya, untuk mengetahui jenis sensornya, versinya apa. Kemudian ada DHT sensor ini yang digunakan untuk membaca tadi temperaturnya sensornya gitu. Nah, ini dia juga bisa digunakan untuk yang DHT 11 atau DHT 22. Oke, kalau misalkan sudah, tinggal diklik aja gitu, diklik. Nah, ini kalau misalkan secara otomatis nanti bisa add to project, kemudian kita pilih ininya, pilih projectnya yang mana itu. Tadi yang mana? Pilih projectnya. Nah, tadi kan ini ya, kayak gini, seperti ini. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, bisa seperti ini atau secara manual. Secara manual dengan menambahkan ini di platform ini. Ini bisa seperti ini. Ini kalau seperti ini tinggal di add ya, add. Oke, misalkan add. Nah, ini kan dia itu bisa oke, ini sudah ditambahkan ke project tersebut. Nah, sebenarnya ini ya, kalau kita lihat bagian instalasinya, kira-kira seperti ini menambahkannya. Tambahkan libs deps gitu ya. Nah, ini ada beberapa sintak yang bisa digunakan. Ada yang add pakai bintang kayak gini, berarti dia bisa backward compatible ke versi yang sebelumnya gitu. Sedangkan kalau misalkan add cacing ini, berarti dia versinya itu sama dengan yang sekarang atau lebih besar. Nah, kalau yang add langsung angka versinya, berarti dia ya sama dengan versinya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah di sini sudah ditambahkan ya, libs deps, ini otomatis gitu. Tapi kita bisa manual juga. Oke. Nah, kemudian tadi sebenarnya di sini juga ada contohnya sini, ada contohnya. Ini contoh kodenya nih bagus dokumentasinya. Berarti cara menggunakannya seperti ini. Di-include dulu DHTP-nya ada di pin berapa, kemudian diinisialisasi, di setup gitu ya.
Oke, nanti kita coba ini aja. Nah, sampai sini sih sudah ya. Oke, kita coba. Kita coba tambahkan kode di sini. Oke, kemudian karena kita butuh library berarti harus di-include sorry ini pakainya pagar ya. Include tadi apa include-nya nah ini ya DHT sama dengan kemudian kita inisialisasi oke, misalkan berarti kita buat objek ya. Oke, kita definisikan dulu define DHT jenisnya, biar kita nanti bisa konfigurasi. Ini karena yang kita gunakan adalah DHT11, kita gunakan DHT11, kemudian DHT. Nah, sekarang ada di berapa ininya? Dia itu butuh dia ada di ini berapa? Pin berapa? Kita misalkan kalau saya itu di pin 7 D7. Silakan nanti terserah, ini terserah ya. Ini pinnya yang tampil di sensor. Kemudian jenisnya DHT tipe itu. Oke. Nah, sampai sini nih sudah inisialisasi. Kemudian seperti biasa serial begin 115200. Kemudian saya berikan ini ya, DHT11. Oke, selanjutnya kita kasih delay biar dia nafas dulu DHT-nya 2 detik untuk ngambil data sensor yang sebelumnya. Kemudian float DHT read humidity, kemudian DHT read temperatur, kemudian ini dia Fahrenheit bentuknya, dia ada ininya, ada parameternya. Terus kemudian dicek ya, boleh if ketika bukan number, ketika H itu bukan number atau is non HT atau is non F berarti dan print file to read from DHT sensor. Sebenarnya ini kodenya ini sudah ada di contohnya sih, ada di contoh di ininya. Oke, ini return aja, dia berarti kembali ke pemanggilnya. Kemudian selanjutnya ini ada namanya H index ya, humidity index. H index humidity index
berarti DHT compute head index itu F parameternya sama H. Nah kemudian ada humidity index juga, tapi dalam bentuk Celsius. Ini T, kemudian ini false. Nah is Fahrenheit berarti false tuh ya. Oke, kemudian kita tampilkan ini ini aja biar tidak terlalu lama. Oke. Nah humidity-nya berapa, temperaturnya berapa, Celsiusnya berapa. Oke, sampai sini sih sudah ya. DHT ini dipastikan yang ini, kemudian library-nya tadi sudah didefinisikan di sini. Itu oh iya nih jangan lupa monitor seperti itu. Oke. Oke, sampai sini sudah ya. Oke, kita ini kita coba ini dulu. Ini kok ada error ini? Error yang mana? Coba di ini upload, di compile dulu, build. Di build. Ini dia DHT sensor library. Oke, sebentar kayaknya masih kurang kita. Misalkan ini ada yang kurang, dia butuh library yang lain ternyata. Kita lihat DHT ini ya, coba ya kita ini kayaknya dibutuhkan untuk semua Android, Adafruit, Unifit, sensor base library ya tadi ya. Kita sudah memasang ini tapi kita belum memasang yang ini. Oke, kita lihat. Nah, misalkan kita ingin menambahkan yang ini. Nah, ini di libdips tadi yang manual, secara manual ini ditambahkan di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Kemudian kita coba sekarang ini lagi, build lagi. Nah, dia lagi nge-sync dulu. Oke, kita coba build deh. Terus oke, harusnya berhasil sini sih kalau misalkan udah ini. Jadi gitu ya, kadang library-nya itu butuh dependensi ke library yang lain ya. Kita harus mencari itu, kemudian ditambahkan juga di dalam platform.ini. Oke, sambil nunggu proses build ya. Ini lama ini karena dia ada dua library yang harus dibuild. Artinya nanti library-nya banyak pasti nanti compile-nya juga dia lama gitu. Oke, dia masih compiling. Oke, selesai ya. Nah, kalau sudah kalau sudah tinggal di upload. Oke, ya, dia sudah connecting.
Ya, nah kita sudah belajar ya gimana caranya menambahkan library ini di dalam project kita. Kalau kita lihat, dia library tersebut akan masuk di sini. Nah, nah di sini akan masuk di sini dia. Itu di download di sini, kemudian di compile. Oke, ini sudah selesai ininya. Kemudian kita lihat di serial monitor. Nah, ini sudah tampil. Kalau misalkan kita rubah ininya bisa nggak? Ini bisa naik nggak itunya? Nah, itu apa? Temperaturnya 27 derajat Celcius, 81. Ya, agak meleset ya. Nggak sepenuhnya bener gitu. Nah, oke, sampai sini mungkin sudah selesai terkait dengan gimana caranya kita memanfaatkan eh, apa sensor DHT ini. Tadi ya jangan lupa library-nya di-include-kan, kemudian pin-nya ada di pin berapa, jenisnya juga. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh ya, untuk tugasnya sama ini nanti tetap dikerjakan ya.